Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini, saya ingin membahas tentang Timnas Indonesia, tapi bukan tentang pertandingan dari Timnas Indonesia, namun tentang topik yang lagi ramai diperbincangkan di sosial media sekarang ini, yakni tentang pemain titipan di Timnas Indonesia. Sungguh saya kaget teman-teman bahwa topik ini mulai menjadi viral dan juga ramai diperdebatkan di sosial media. Banyak di antara teman-teman yang curiga bahwa ada pemain-pemain titipan di Timnas Indonesia, baik itu di Timnas Indonesia Senior, Timnas Indonesia U20, atau juga di Timnas Indonesia U16. Tapi kalau menurut saya teman-teman, tidak adalah yang namanya pemain titipan Indonesia di era sekarang ini. Apalagi seleksi yang dilakukan oleh para pelatih, mulai dari Shin Tae-yong, ke Indra Safri, sampai ke Nova Arianto itu sangat ketat. Bahkan ada beberapa kali trial yang mereka lakukan untuk bisa menyeleksi pemain yang memang bisa menjadi bagian dari Tim Nasional Indonesia, yakni Tim Nasional Indonesia Senior, U20, dan juga tentunya U16, yang malam hari ini akan memulai perjuangan mereka di Piala AFF U16. Dan hal ini juga dipertegas oleh Ketua Badan Tim Nasional, yakni Pak Sumarji, bahwa 1000% tidak ada yang namanya pemain titipan di Timnas Indonesia sekarang ini. Dan saya ingin menambahkan, sebetulnya bukan 1000%, tetapi 10.000%. Nah, mungkin teman-teman mengira bahwa saya ini bercanda, atau mungkin saya ini keterlaluan mengatakan 10.000%. Saya yakin, teman-teman, bahwa tidak ada yang namanya pemain titipan sekarang ini. Karena baik Shin Tae-yong, Indra Safri, dan juga Nova Arianto itu masing-masing diberikan target. Kalau mereka ya menyeleksi pemain-pemain titipan, gimana caranya timnas kita bisa bermain secara rapi? Gak mungkin. Gak mungkin timnas Indonesia Senior kita bisa bermain rapi. Dan sekarang kita tahu bahwa ada target dari timnas Indonesia U20 untuk bisa lolos ke Piala Dunia melalui jalur kualifikasi. Jadi gak mungkin juga. Ada juga kita tahu target bagi Timnas Indonesia U16 agar bisa bermain di Piala Asia. Jadi gak mungkin juga. Bahkan ada begitu banyak pemain yang dicoret oleh Nova Arianto. Ya, tapi ini kan bingung juga nih. Hal-hal semacam ini sebetulnya tidak perlu juga diperbincangkan. Karena kita semua ya yang memang berpikiran secara positif, kita paham bahwa sekarang seleksinya itu sangat amat profesional. Bahkan Pak Sumarji juga mengatakan bahwa dia betul-betul ngecek pemain-pemain yang diseleksi oleh Nova Arianto yang bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia U16. Dan wajar saja pemain-pemain yang dipilih, gak ada yang namanya aneh-aneh. Tapi feeling saya, ya teman-teman, mungkin juga saya salah. Ya, namanya manusia juga bisa salah, tapi ini feeling kan, perasaan saya atau naluri saya nih. Ya, mungkin topik ini mulai viral karena sebelumnya ada wawancara dari Hernando Ari di salah satu podcast, di mana dia mengatakan bahwa pada saat dia menjalani seleksi di daerah, kalau nggak salah di Subang ya, pada saat itu ya sudah lama, dan dia menjalani seleksi itu untuk bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia U16 ya, ada pemain titipan yang coba dititip untuk bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia U16. Tapi kemudian dia klarifikasi bahwa seleksi itu tidak dilakukan langsung oleh Fakhri Husaini. Namun saya pikir kan seharusnya Hernando Ari juga tidak perlu melakukan wawancara itu. Kalaupun dia mau melakukan wawancara, ya harus berhati-hati dalam memberikan jawaban. Janganlah membuat gaduh seperti ini. Ya, kita juga memang nggak tahu apakah sebelumnya ada yang namanya pemain titipan. Kita kan nggak tahu, ini kan sudah sangat lama. Tapi saya yakin dengan integritas dari Fakhri Husaini. Karena dia memilih pemain-pemain untuk bisa bermain baik bagi Timnas Indonesia U16. Dan buktinya, Timnas Indonesia U16 kita pada saat itu menjadi juara dari Piala AFF U16 dan juga di kualifikasi Piala Asia U17 ya, bisa lolos ke Piala Asia U17 dan hampir juga lolos ke Piala Dunia U17 melalui jalur kualifikasi. Tapi sayang pada saat itu kalah di babak perempat final. Selangkah lagi loh, kalau masuk semifinal ya artinya sudah pasti lolos ke Piala Dunia U17. Jadi nggak ada itu yang namanya pemain titipan. Dan saya harapkan pemain-pemain dari timnas kita juga harus berhati-hati ketika memberikan jawaban pada saat mereka diwawancara. Oke, kalau memang mau tampil di podcast ya, mau menaikkan popularitas ya, ya udah silakan. Walaupun saya harapkan nggak perlu juga ya kan, karena mereka sekarang adalah pemain-pemain timnas Indonesia yang menjadi panutan, yang menjadi role model. Jadi ya udah, kalau memang mau menjalani wawancara ya hati-hati saja ya jawabannya, dan juga harus berpikir bukan 2 kali, mungkin 10 kali sebelum memberikan jawaban. Ini kan sangat disayangkan, sehingga sekarang ada pikiran-pikiran yang negatif, bahwa ada tuh yang namanya pemain titipan di Timnas Indonesia. Kalau menurut saya nggak ada. Karena seandainya, saya mengatakan seandainya, ada yang namanya Lainan Justip
atau jasa titipan di timnas Indonesia, gak mungkin timnas kita progresnya bisa bagus. Yang senior sebelumnya U23. Dan saya juga masih ingat beberapa di antara teman-teman ya yang dulu itu kan protes. Kenapa Sintayong memilih pemain ini? Ini pemain ini kan gak bisa mencetak gol. Aduh, kehilangan bola terus. Aduh, cuma bisa lari. Aduh, cuma bisa gocek. Ya pilihannya siapa lagi, Pak? Iya kan? Siapa lagi, Pak, pilihannya? Pilihannya terbatas. Jadi yang memang gak ada pilihan lain. Jadi mau tidak mau dia harus memilih pemain-pemain tersebut. Yang akhirnya sekarang, perlahan-lahan satu persatu itu mulai tersingkir. Jadi gak ada juga yang namanya pemain titipan di timnas Indonesia. Apalagi di era sekarang ini. Dan kita tahu kan, Pak Erick Thohir ini kan sangat peduli dengan kemajuan timnas Indonesia. Tinggal bagaimana nanti ya PSSI juga bisa menjalankan kompetisi untuk pemain-pemain usia muda agar kita ada yang namanya regenerasi. Pada saat kita ada yang namanya regenerasi, kita juga akan melihat pemain-pemain yang berkualitas yang dihasilkan dari kompetisi dalam negeri kita. Apalagi banyak yang tempo hari mengira bahwa pemain-pemain keturunan Indonesia ini yang dipilih adalah karena memang ada perjanjian di bawah meja. Mana ada perjanjian di bawah meja? Perjanjian apa? Gak ada. Ini murni keinginan mereka untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Murni mereka ingin membela timnas atau ingin membela ya timnas dari negara leluhur mereka. Ya kan? Mereka kembali ke Indonesia. Ada yang ayahnya lahir di Indonesia, ada yang kakek atau neneknya yang lahir di Indonesia, kemudian mereka punya kesempatan membela timnas Indonesia. Dan saya harapkan hal-hal semacam ini tidak perlu terulang lagi, karena sekarang timnas Indonesia sudah masuk ke round 3 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Justru sekarang yang harus difokuskan adalah untuk menambah pemain. Menambah pemain-pemain yang berkualitas. Maka itu saya harapkan Hernando Ari lebih baik introspeksi. Ya, introspeksi performanya di 2 pertandingan terakhir di babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 di round 2 itu. Ya oke, sekarang sudah melakukan wawancara, ya kan nasi sudah menjadi bubur, sudah klarifikasi. Ya harus berhati-hati ke depan. Bahkan saya membaca postingan di sosial media, mantan pemain timnas Indonesia ya, Kurniawan Dwi Yulianto yang kita kenal dengan panggilan si Kurus ya, yang sekarang kita tahu asisten pelatih kan di Como ya, klub di Italia ya, dia bahkan mengatakan lebih baik para pemain timnas gak perlu juga main sosial media. Iya, saya sepakat, gak perlu. What for? Buat apa sih mencari popularitas? Ya fokus saja pada permainan kalian. Kita semua support kok. Tapi ya mungkin juga karena sekarang kan banyak supporter baru, ya kan? Banyak supporter baru, wah banyak likes, banyak komentar, banyak DM. Nah, ini yang harus mereka perhatikan. Jangan over, jangan sampai kelewat batas. Nanti dikhawatirkan performa mereka tidak akan konsisten di atas lapangan. Kan itu juga yang menggagalkan timnas Indonesia U23 pada saat itu lawan Uzbekistan. Tampak para pemain sudah bermain dengan beban karena ekspektasinya luar biasa, euforianya terlalu tinggi. Nah, ini yang harus kita stop. Ini yang harus kita stop. Janganlah ada gimmick-gimmick yang membuat para pemain ini nanti sulit untuk perform di atas lapangan. Tapi kembali lagi kepada para pemain titipan, nggak mungkin. Karena kalau yang namanya pemain titipan, itu sebetulnya pemain yang tidak punya kualitas. Kalau pemain-pemain yang tidak punya kualitas menjadi bagian dari timnas Indonesia, gimana pelatih-pelatih yang sekarang melatih timnas Indonesia senior, U20 dan juga U16 bisa mencapai target? Nggak mungkin, bos. Pasti akan hancur permainannya. Jadi ya saya pikir kita juga harus berpikir positif ya, kalau kita mau debat di sosial media ya boleh ya kan, tapi jangan kita membuat narasi seolah-olah wah sekarang ini ada juga nih masih nih pemain-pemain titipan. Ya buat apa juga pemain-pemain dititip, karena kalau pemain dititip pasti kelihatan mainnya gak bener ya, dan itu bisa kita lihat nanti secara permainan. Dan saya yakin lah bahwa teman-teman yang memang aktif ya memantau perkembangan dari timnas Indonesia itu bisa melihat, tapi kan gak ada sebelumnya si Ala, si Bella, si Sela pada saat Bima Sakti menjadi pelatih dari timnas Indonesia U16 kan, pada saat itu juga banyak yang menilai si A itu pemain titipan, si B ya pilihannya terbatas juga bagi Bima Sakti. Gimana dia mau pilih siapa lagi? Apalagi kompetisi untuk pemain usia muda ini kan ya belum dijalankan secara reguler atau belum sistemnya full competition. So how? Gimana caranya mau memilih pemain? Gimana mau belusukan pun kan terbatas juga pemain-pemain yang skillful di Indonesia. Ya kan? Nah, dan saya harapkan juga jangan sampai, ya kan amit-amit nih, jangan sampai ada nanti tiba-tiba just tip. Nah, ini kan istilah yang keren. Wah, just tip nih di timnas ya, jangan sampai. Karena kita harus menjaga timnas kita agar tetap berada on the right track. Yang sekarang ini sudah benar-benar berada di jalur yang tepat nih, ya kan? Karena ini jalurnya nih bukan ke bawah nih, ya kan? Bukan turun ke bawah, tapi naik ke atas.
Ya, dan saya harapkan Indra Safri nanti bisa menerapkan taktik yang pas, bisa membuat chemistry di antara para pemain timnas Indonesia U20 lebih baik lagi. Ya, dan juga Nova Arianto juga nanti bisa membentuk chemistry di antara para pemain timnas Indonesia U16. Ya, agar mereka permainannya semakin baik lagi. Nah, jika teman-teman tadi dengar bel, nah itu paket. Biasa kan saya pesan paket. Ya, kalau nggak nanti pasti kan kalian nanya nanti. Itu ada bel, ada ini kan biasa kan. Ya, inilah kehebatan dari teman-teman yang merupakan netizen plus 62. Kan spesial banget. Ada sesuatu yang kalian melihat nggak sesuai, pasti kalian komentar. Tapi, ya kita sekarang positive thinking saja. Dan kita fokus agar timnas kita bisa terus-menerus terbang tinggi, dan kita nonton nanti malam pertandingan timnas Indonesia U16 yang akan berlaga di pertandingan pertama mereka di Piala AFF U16. Dan seperti yang selalu saya katakan, AFF ini sebetulnya penting nggak penting. Penting bagi para pemain untuk mendapatkan jam terbang, apalagi di level U16 yang merupakan level grassroots, ya akar rumput, karena kan yang bermain adalah pemain-pemain yang di bawah usia 16 tahun ya. Jadi biarkan mereka mendapatkan jam terbang, ya artinya penting bagi mereka mendapatkan jam terbang, dan sebetulnya nggak penting juga untuk menjadi juara. Yang penting mereka bisa mendapatkan pengalaman di level internasional. Karena walaupun ini adalah level ASEAN, tapi ini tetap adalah level internasional. Jadi kita tunggu saja perjuangan dari para pemain muda kita teman-teman, dan kita harapkan yang terbaik bagi timnas Indonesia U16 dan juga bagi timnas Indonesia U20. Dan tentunya kita menunggu nih drawing dari timnas Indonesia senior yang nanti akan berlaga di round 3 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Rencana drawing tersebut akan dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 27 Juni nanti. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.